khusyuk itu tidak satu level, jadi dia bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling rendah yaitu sadar bahwa orang yang salat tersebut sedang menghadap Allah. Jadi asal kita sadar bahwa saya menghadap Allah ini, itu sudah khusyuk namanya. Khusyuk batas yang minimal. Dan itu menjadi kewajiban. Kan ulama kita beda pendapat, apakah khusyuk itu faridah atau fadilah? Faridah artinya kewajiban, fadilah artinya keutamaan. Sebagai ulama mengatakan khusyuk itu faridah, kewajiban, maka salat tidak sah kalau tidak khusyuk. Ulama lain mengatakan bukan faridah, dia sebatas fadilah, keutamaan. Tapi dua pendapat ini bisa dikompromikan. Ada khusyuk yang merupakan faridah, kewajiban. Apa itu? Sadar bahwa kita menghadap Allah. Jadi kalau ada orang masuk dalam salat Allahu Akbar sampai selesai, dia tidak sadar dia menghadap Allah, maka salatnya tidak sah. Dia tidak khusyuk, batas minimal. Jadi yang penting Pak, kita sadar, saya ini sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dulu yang paling utama. Saya sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti peringkat-peringkatnya ada. Nah, misalnya Nabi jelaskan, anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini masih seolah-olah. Ada lagi di atasnya, fa'illam takum. Kalau kamu sudah tiada, tarahu, pada saat itulah kamu akan melihatnya. Jadi bukan lagi seolah-olah. Ya, tapi memang sudah melihatnya dengan basirah, tentunya dengan mata hati. Ya, kapan itu? Kalau kita sudah tiada. Maksudnya sudah tiada, sudah lebur, panah. Kita tidak menganggap diri ada. Ya. Mohon maaf. Dan itu dimulai bukan di dalam salat, tapi sejak sebelum kita masuk dalam salat. Nah, contoh, kita wudhu, membasuh kedua tangan. Jadi pada saat membasuh tangan, kita mesti mempanakan tangan itu. Jangan merasa ini milik saya. Ini bukan tangan kita, ini milik Allah yang dititip. Kalau kita masih merasa ini tangan milik saya, kita akan menggunakan sekehendak hati. Dipakai mencuri, dipakai memukul orang, dipakai menampar, menyentuh yang tidak boleh disentuh. Karena kita mengatakan tanganku sendiri, terserah saya, siapa saya mau sentuh. Itu tidak boleh. Orang berkumur-kumur dia mesti melepaskan rasa kepemilikan terhadap lidahnya. Oh, ini bukan lidah saya, ini lidah milik Allah yang dititip. Kalau kita masih merasa ini lidah saya, kita mudah berdusta, cerita jeleknya orang, macam-macam. Karena kita merasa milik saya. Tapi kalau kita sadar ini bukan milik saya, ini milik Allah yang dititip. Masa titipan Allah kita gunakan untuk berdusta? Kita basuh wajah, lepaskan rasa memiliki mata. Bukan mata saya, ini mata milik Allah yang dititip. Maka jangan sembarangan melihat. Jadi ketika seseorang itu sudah lebur, fana, hilang, dia tidak merasa memiliki apa-apa, maka tarahu. Pada saat itulah dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud ini bertingkat-tingkat Pak, tahapannya itu. Tapi yang jelas khusyuk bukan berarti hilang ingatan. Nah, pernah tanya, saya tidak bisa khusyuk. Kenapa? Banyak yang saya ingat. Jadi mau bagaimana? Semuanya sudah tidak ada yang saya ingat. Oh, hilang ingatan itu namanya kalau tidak ada yang diingat. Jadi tidak. Niatkanlah semua yang kita ingat itu turut menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, malah kita Pak dihormati tanah, dihormati udara, dihormati api dan sebagainya. Kalau diikutkan semua dalam penyembahan itu, tanah akan berkata, saya dihormati ini. Ya, saya diikutkan dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan seterusnya ada pandangannya, ada waktunya untuk menjelaskan itu. Tapi intinya khusyuk ini bertingkat-tingkat, dia tidak satu level. Yang kedua penting ini. Kalau misalnya ada orang dulu ya, ada orang kita kagumi. Misalnya ada yang kagum kepada Presiden Amerika lah misalnya Pak. Ya kagum. Datang itu Presiden pidato bahasa Inggris, dia tidak paham, tapi karena kagum. 1 jam pidato bahasa Inggris, dia khusus saja padahal tidak paham. Tidak paham itu. Kita pergi umrah, ikut salat Jumat, khatibnya pakai bahasa Arab, khutbah. Tapi khusus sekali mendengar, seperti paham saya, padahal tidak paham sebetulnya. Tapi merasa kayak di surga sudah saya ini mendengar khutbah. Nah, itu manusia. Apalagi kalau Allah yang bicara kepada kita. Coba kalau Allah bicara kepada kita ini Pak.
maka kita akan khusyuk mendengar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya yang dibaca imam itu adalah ayat-ayatnya Allah. Jadi kita paham ataupun tidak paham, kalau di hati ada kesadaran, oh ini firman Allah yang diperdengarkan kepada saya, maka kita akan khusyuk mendengar. Kalau orang biasa mengatakan, saya tidak suka salat di situ. Kenapa? Quran besar yang dibaca imamnya tidak saya hafal. Saya cari yang di masjid sana, karena Quran kecil yang dibaca ya, saya hafal, jadi saya bisa ikuti. Oh, biar kita tidak paham. Yang penting ada kesadaran yang dibaca itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti hadir di hati. Bahwa ini firman Allah yang diperdengarkan kepada saya. Ada seorang ibu di kampung, Pak. Dulu sebelum perkembangan HP masih komunikasi pakai surat menyurat. Dia terima surat dari anaknya, dibawa tukang pos. Nah, dibuka itu amplop, menangis itu ibu. Tukang posnya, apa isinya itu surat sampai menangis. Saya juga tidak tahu apa isinya, tidak bisa baca. Saya tidak bisa baca. Terus kenapa menangis? Saya ingat anakku yang jauh. Itu rindu sama anaknya, menangis. Padahal dia tidak tahu apa yang dia, mungkin minta uang sebetulnya. Menangis saya tidak ingat. Nah, kita ini diperdengarkan ayat-ayatnya Allah SWT. Jadi biar kita tidak paham, kalau ada kesadaran di hati, ini kalamnya Allah yang dibacakan kepada saya, maka mestinya pada saat itu tersentuh hati kita untuk mendengarkannya, meskipun panjang. Tapi Nabi tetap perintahkan supaya imam memperhatikan kondisi jamaah. Mungkin itu. Allahu a'lam.